kelas A. Perkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Qawas Fadilah dari Sosiologi kelas A juga dengan NIM 125810309194. Di sini saya akan mewawancara teman saya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Baik, boleh. Bagaimana cara Anda menyesuaikan gaya bahasa saat berbicara dengan teman sebaya dan dengan dosen atau yang lebih tua? Baik. Kalau untuk teman sebaya mungkin saya lebih menggunakan bahasa yang lebih informal ya, atau lebih mudah dipahami seperti bahasa-bahasa yang tidak baku atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Namun untuk sesuatu yang formal seperti berbicara dengan dosen, saya lebih memilih dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang formal, atau lebih menggunakan bahasa yang baku agar terasa lebih sopan dan lebih baik seperti itu. Menurut Anda, penggunaan bahasa gaul bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mengapa? Menurut saya itu sangat mempengaruhi, karena yang pertama bahasa itu kan digunakan ya, bahasa itu kalau misalnya kita setiap hari atau keseharian kita tidak pernah menggunakan bahasa formal dan tidak pernah menggunakannya, maka bahasa baku yang dipelajari itu rata-rata mudah lupa, dan kadang ketika ada orang yang memakai bahasa itu kita merasa aneh gitu, itu tuh tidak mudah dimengerti oleh kita, jadi sangat berpengaruh. Bagaimana pendapat Anda tentang peran sekolah atau kampus dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik? Menurut saya bagus ya, kampus ingin menggunakan bahasa Indonesia lebih sering, karena ya itu tadi, bahasa itu digunakan. Kalau misalnya tidak digunakan maka bakal lupa dan kitanya jadi merasa asing gitu kata bahasa itu tuh, seperti itu. Jadi sangat penting. Apakah Anda pernah merasa kesulitan membedakan bahasa baku dan tidak baku? Contohnya? Kalau dari pengalaman saya, mungkin kalau untuk yang orang yang berbicara menggunakan bahasa baku mungkin tidak terlalu masih sempat mengerti ya saya. Tapi kalau misalnya tekstual atau tulisan baku itu saya sulit membedakan ini tuh bahasanya baku atau tidak. Jadi kalau untuk berbicara saya masih bisa, tapi untuk kontekstual saya susah. Sulit. Ya, masih sulit. Jadi menurut Anda bagaimana cara efektif untuk memperbaiki kebiasaan berbahasa yang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Kalau menurut saya yang kejadian efektif itu adalah kita harus sering menggunakan bahasa baku itu, contohnya kepada orang-orang yang lebih dewasa atau dosen, kepada orang tua di keluarga pun kita harusnya membiasakan menggunakan bahasa baku agar lebih sopan, jangan menggunakan bahasa biasa saja. Menurut saya caranya seperti itu, harus dipakai setiap kali ada kesempatan, harus dipakai. Baik, Abdul, terima kasih Sama. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Zaratusani dengan NIM 1258030203. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Salwa Basabra dari kelas 1A Sosiologi. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Anda menyesuaikan gaya berbahasa saat berbicara dengan teman sebaya dan dengan dosen atau orang yang lebih tua? Jadi caranya itu kalau dengan teman sebaya saya menggunakan bahasanya itu dengan bahasa yang non formal. Tapi kalau dengan dosen dengan cara yang formal. Apakah menurut Anda penggunaan bahasa gaul bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengapa? Ya, sangat ya. Sangat mempengaruhi. Karena kita terlalu terbiasa menggunakan bahasa gaul. Jadi agak sulit menggunakan campur. Bagaimana pendapat Anda tentang peran sekolah dan kampus dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia
ya itu perannya sangat penting ya, termasuk di sekolah atau di kampus dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu melalui tugas presentasi itu menjadi kita terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah Anda pernah merasa kesulitan membedakan bahasa baku dan tidak baku dalam menulis atau berbicara? Ya sering. Contohnya? Contohnya kan ini terbiasa berbahasa gaul ya, ini Sunda. iya gaul. Jadi bahasa bakunya itu sulit gitu ya. Masih belajar gitu ya? Iya, belajar. Oke, bagaimana menurut Anda cara yang efektif untuk memperbaiki kebiasaan berbahasa yang kurang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia? Menurut saya cara yang efektif untuk itu tuh ya dengan membaca tulisan yang ada yang formal, yang ada baku-bakunya gitu, terus membaca berita karya ilmiah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Iya, Baik, terima kasih Iya, Salma sudah sama-sama. mau diwawancarai. Berikut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Zahra Tusani dengan NIM 12580303203. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Ulil. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyesuaikan gaya berbahasa saat berbicara dengan teman sebaya dan dengan dosen ataupun dengan orang yang lebih tua? Menurut saya kalau dengan teman otomatis saya tidak menggunakan bahasa yang tidak baku, tetapi dengan lebih tua atau dengan dosen otomatis saya akan berbicara dengan bahasa yang baku atau formal. Apakah menurut Anda penggunaan bahasa gaul bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya bisa mempengaruhi dikarenakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah suatu keilmuan yang harus dipelajari. Sedangkan dengan bahasa baterai A few moments later. Apakah menurut Anda penggunaan bahasa gaul bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan kenapa? menurut saya bisa mempengaruhi dikarenakan menggunakan bahasa gaul atau dengan bahasa yang tidak baku itu hanya mengetahui bahasa Indonesia yang sehari-hari. Namun dengan bahasa Indonesia baik dan benar itu diperlukan keilmuan untuk mempelajarinya. Bagaimana pendapat Anda tentang peran sekolah atau kampus dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik? Menurut saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu dalam penulisan, khususnya seperti dalam penulisan sumari, penulisan esai, dan penulisan skripsi, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar untuk mempublikasikannya dalam keilmuan di bumi. Apakah Anda pernah merasa kesulitan membedakan bahasa baku dan tidak baku? Baik, untuk bahasa Indonesia gaul yang baku dan juga tidak baku itu mungkin kesulitan ketika saat penggunaannya. Seperti ketika kita ingin menyampaikan dengan teman itu langsung gampang ya. Kayak saya butuh dokumen. Sedangkan kalau misalnya dengan orang yang belum kita kenal, kita harus dengan kata tutur yang sopan. Bolehkah saya meminjam pulpen Anda? Menurut Anda, bagaimana cara efektif untuk memperbaiki kebiasaan berbahasa yang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Menurut saya itu perlu dilatih ya, seperti kita menghadiri acara-acara formal atau kuliah umum, ataupun kita sering membaca buku yang meneliti tentang keilmuan. Dari situ kita mendapatkan kosakata baru dan juga pengalaman untuk menggunakan bahasa Indonesia ejaan baik dan benar. Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih ya sudah mau diwawancari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.